Oke, Mas dan Mbak, kita mulai ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis titrasi spesialis ya. Ya, ini termasuk titrasi spesial yang kita sebut dengan nitrimetric atau deacetation titration. Titrasi yang melibatkan kalau kamu menggunakan nitrimetric titration itu artinya titrasi yang menggunakan larutan asam baku natrium nitrit ya. Kalau kamu menggunakan istilahnya apa? Nitrimetric. Ada yang menyebutnya dengan deacetation titration. Itu yang kamu lihat berarti adalah hasil reaksinya. Karena nanti reaksi antara natrium nitrit dalam suasana asam, berarti asam nitrit dengan amin aromatis primer, maka nanti akan dihasilkan apa yang disebut dengan garam diasonium, ya, garam diasonium, ya. Jadi nitrimetri, ya, itu digunakan untuk analisis obat atau senyawa kimia yang mempunyai amin aromatis primer ya. Syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan nitrimetri itu harus mempunyai apa? Amin aromatis primer. Ya, amin aromatis primer itu seperti ini Mas dan Mbak. Misalkan sulfanilamid. Ini sulfanilamid. Kamu tahu ya sulfanilamid ya? Dulu kalau pas zaman saya tetak ya di khitan itu obatnya itu sulfanilamid ya SA itu. Kalau sekarang ya mesti antibiotiknya lebih canggih ya. Jadi dulu pakai sulfanilamid itu serbuk putih lah. Penetapan kadar sulfanilamid itu dengan menggunakan nitrimetri ya salah satunya. Kenapa? Karena sulfanilamid itu dia mempunyai amin aromatis primer ya. Ini kan namanya amin aromatis karena terikat pada cincin bensen dan aminnya itu pada posisi primer. Paham ya? Kalau nantinya aminnya itu amin aromatis sekunder, maka nanti harus dihidrolisis dulu supaya menjadi amin aromatis primer. Sekali lagi ya, nitrimetri itu apa? Penetapan kadar dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit dalam suasana asam ya untuk senyawa-senyawa yang mempunyai apa? Amin aromatis primer. Gitu ya. Oke, ini nanti reaksinya seperti ini Mas dan Mbak. Jadi ini anilin. Nah, anilin ini dia punya amin aromatis primer, anilin. Ya kan? Kemudian ini ditambah dengan natrium nitrit dalam suasana asam, maka nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan asam nitrit. Ada orang yang menuliskannya HONO, asam nitrit ya. Ada yang menyebutnya ya HNO2. Asam nitrit, ini kalau menurut almarhum Profesor Umar Anggorojeni ya, asam nitrit itu adalah asam hipotetik. Asam nitrit itu adalah apa? Asam hipotetik. Asam yang adanya hanya di aras pemikiran dan secara nyata nggak pernah lihat. Itu namanya apa? Asam hipotetik. Kenapa? Karena begitu nanti dia terbentuk lalu menghasilkan OH dan NO ya langsung terurai. Anda pernah mengonsumsi itu effervescent itu larutan ya itu kan effervescent itu ya itu kan tablet effervescent di situ ada natrium bikarbonat ada sitratnya kemudian setelah itu kasih air lalu keluar apa gas kan itu gas apa itu CO2 itu sebenarnya adalah kalau saya punya natrium bikarbonat, saya tambah dengan asam akan dihasilkan asam karbonat. Anda pernah lihat wujudnya asam karbonat? Pernah nggak? Asam karbonat, pernah lihat? Nggak pernah lihat. Tapi Anda yakin asam karbonat ada H2CO3. Kenapa? Karena begitu terbentuk asam karbonat, maka lalu dia akan terurai menjadi H2O plus CO2. H2O plus CO2 apa? H2CO3. Itulah yang disebut dengan apa? Asam karbonat. Nah, asam karbonat, asam nitrit itu disebut dengan apa? Asam hipotetik. Ya.
Mungkin ini mungkin baru dengar Anda istilah ini. Saya juga nggak pernah baca buku terkait itu. Saya hanya dengar dari Prof. Umar Anggorojeni ya almarhum. Nah, itu beliau mengatakan itu ada asam namanya asam hipotetik ya, asam yang dihipotetiskan, dihipotesiskan ada itu ya. Tapi secara wujud Anda tidak pernah lihat. Karena apa? Karena begitu ada langsung terurai menjadi tadi kalau asam karbonat jadi H2O plus CO2. Dulu pas saya kuliah kimia organik dulu guru saya Pak Umar itu cerita itu. Ya. Oke. Nah, ini dasarnya. Lah, reaksi antara natrium nitrit dengan HCl, maka nanti harus kalau Anda titrasi asam nitrit, ya, dengan melibatkan asam nitrit, itu nanti asam nitrit kan nggak ada. Asam nitrit itu dibentuk dari apa? NaNO2 dengan HCl. Dan HCl-nya nanti harus pekat. Anda sudah praktikum ini belum? Ada nggak praktikumnya? Nggak ada ya. Ini menarik ini asam nitrit ini karena ini reaksinya bukan reaksi ion tapi nanti reaksinya adalah bimolekuler. Ya, jadi harus lambat. Titrasinya nanti harus antara 5 sampai 8 mililiter per menit. Itu nggak bisa kamu cepet-cepetan gitu nggak bisa. Ya, karena reaksi ini adalah reaksi apa bimolekuler. Jadi kalau kamu punya amin aromatis primer, kemudian kamu dititrasi dengan natrium nitrit dalam suasana asam, berarti terjadi reaksi antara amin aromatis primer dengan asam nitrit, maka akan terbentuk ini yang disebut dengan garam diasonium. Apa? Garam diasonium. Kalau N double bond N itu namanya gugus apa? N double bond N namanya gugus apa? Azo. Paham nggak? Kalau N triple bond N itu namanya diazo. Makanya ini disebut dengan diazoasonium. Jelas ya? Itu. Jadi saya lagi nitrimetri itu adalah special titration yang mana itu adalah titrasi yang melibatkan natrium nitrit dalam suasana asam untuk menganalisis amin aromatis primer supaya dihasilkan garam diasonium. Ya itu prinsipnya. Sehingga keep in your mind bahwa apa itu analit yang mau ditetapkan dengan nitrimetri ini harus berupa apa? Amin aromatis primer. Sehingga kalau obat itu bukan amin aromatis primer, let's say misalkan ini, kalau saya punya paracetamol misalkan, paracetamol misalkan ya, ini paracetamol NH CO3. CO, NHCO, para amino, para para amino asetaminofen ya. Ini, oh ya. Nah ini. Saya punya paracetamol. Ini paracetamolnya ini aminnya amin aromatis primer atau bukan? Bukan kan? Kan bukan ini. Ini sekunder. Maka harus kita hidrolisis di sini. Ya, supaya terbentuk para aminofenol. Ya, lah kalau sudah kita hidrolisis baru dia akan menjadi apa? Para aminofenol berarti menjadi amin aromatis primer. Jelas ya? Mbak yang depan. Apa senyawa apa yang bisa dianalisis dengan nitrimetri, Mbak? Hmm? Apa? Kamu harus mempunyai apa tadi? Amin aromatis primer. Kalau dia tidak berupa amin aromatis primer harus diperlakukan sedemikian rupa supaya dia menjadi apa? Amin aromatis primer. Ya, itu ya. Oke, nitrimetric titration. Jadi titrasi nitrimetri itu disebut juga dengan diazometric titration. Disebut juga titrasi diazometri. Kenapa? Karena dihasilkan garam diasonium. Ya, standar yang digunakan ya adalah natrium nitrit. Ingat ya, larutan baku yang digunakan nanti adalah asam apa natrium nitrit dalam HCl atau H2SO4 pekat. Ya. Kenapa harus pekat? Karena tadi harus terbentuk asam nitrit.
Ya, kenapa harus pekat? Karena harus terbentuk apa? Asam nitrit. Ingat yang bereaksi adalah asam nitrit ya. Yang bereaksi dengan amin aromatis primer adalah asam asam nitrit. Nah, this method is used for quantitative analysis of primary aromatic amines. Jadi apa metode nitrimetri ini digunakan untuk analisis kuantitatif amin-amin aromatis primer ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, indikatornya nanti ada dua. Yang pertama adalah internal indicator ya, yang kedua adalah external indikator. Nanti ada apa? Ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, saya jelaskan sekarang. Indikator yang kita gunakan itu nanti kalau indikator dalam itu isinya adalah tropiolin O dan metilen biru. Isinya apa? Tropiolin O dan metilen biru. Nah, ketika Anda melakukan titrasi dan di situ terdapat kelebihan apa? Asam nitrit, maka asam nitrit nanti akan merusak tropiolin OO. Oke, saya ulangi lagi. Indikator dalam terdiri dari apa? Tropiolin O dan metilen biru. Tropiolin O itu merah warnanya. Metilen blue warnanya apa? Biru. Kalau merah kamu campur dengan biru, terbentuk warna apa? Ungu, ya, gitu. Ya, merah dicampur dengan biru warnanya Lah, ketika Anda titrasi dan ada kelebihan asam nitrit, maka asam nitrit itu akan merusak tropiolin OO yang semula warnanya merah menjadi tidak berwarna. Kalau gitu, titik akhir titrasi akan menjadi apa? Biru. Gitu ya. Sehingga secara secara teori kita bisa hanya menggunakan tropiolin OO. Berarti kalau pakai tropiolin OO saja, Anda harus berubah dari merah menjadi tidak cuma pengamatan menjadi tidak berwarna itu kan lebih susah dibanding dari ungu menjadi biru. Ya, tidak harus biru, mungkin nanti ada biru kehijauan ya, tergantung. Pokoknya berubah dari ungu lah ya menjadi biru ataupun biru kehijauan tergantung apa analit yang digunakan. Nah, kenapa itu disebut dengan indikator dalam? Karena indikator dalam itu indikatornya dimasukkan ke dalam larutan sampel. Paham ya? Karena indikatornya dimasukkan ke dalam apa? Larutan sampel. Jelas ya? Sehingga keuntungan indikator dalam itu dia sederhana. Indikator dalam kan sederhana, nggak ribet. Tapi kerugiannya bayangan gini. Dulu pas saya kuliah analisis obat ya semester 6 nih sering dikeluarkan sama Pak Jedi. Guru saya ada Pak Jedi, ada Pak Tibio. Jadi kalau Anda punya sirup warnanya merah, sirup warnanya merah, sirup paracetamol warnanya merah. Ya, bisa nggak indikator dalam digunakan dalam kasus ini? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kan tadi indikator dalam isinya apa? Tropiolin OO dan metilen biru. Nah, ketika titik akhir, kan kelebihan asam nitrit akan merusak apa? Tropiolin OO, ya kan? Sehingga warna merahnya Lah, kalau warna merah dalam sirup ini tidak bisa dirusak oleh kelebihan asam nitrit. Sehingga tetap Anda bisa mendeteksi titik akhir titrasi? Nggak bisa. Betul atau enggak? Ya kenapa? Karena nanti apa metilen biru itu tetap bercampur dengan warna merah dari sirup. Kalau sirup paracetamolnya nggak berwarna ya bisa. Paham ya? Nah, dalam kasus seperti ini maka nanti kita menggunakan apa yang disebut dengan indikator luar atau external indicator ya, external indicator ya, external indicator.
Lah, indikator luar itu apa? Indikator luar itu adalah berupa pasta kanji iodida. Apa? Pasta kanji iodida. Anda ngerti kanji ya? Ngerti lah. Kanji. Kamu tahu kanji ya? Amilum itu loh, amilum. Ya, gitu. Pasta kanji iodida. Jadi di situ Anda membuat adonan pasta yang terdiri dari kanji dan yodida, KI. Kamu buat adonan itu, ya. Terus itu biasanya yang dulu itu Anda bisa dalam suatu lempeng itu nanti di dalam suatu lempeng gitu di apa di apa namanya dilapiskan dalam suatu lempeng atau Anda menggunakan kertas saring itu, kertas aring itu dicelupkan dalam pasta kanji yodida. Oke ya. Lah, kalau nanti ada kelebihan asam. Jadi ini nih, apa namanya? Ini kan sistem reaksi ya dalam Erlenmeyer gini ya. Jadi Anda titrasi gitu, kemudian ini kan ini ada larutan ya, larutan sampel kita. Nah ini nanti kamu tahu batang pengaduk ya? Seperti batang pengaduk nggak kamu? Batang pengaduk kamu celupkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian itu kan ada yang nempel di batang pengaduk, betul nggak? Itu terus kamu teteskan ke kertas pasta kanji yodida. Nah, kalau di situ ada kelebihan asam nitrit, berarti kan sudah titik akhir titrasi. Kalau ada kelebihan asam nitrit, berarti kan sudah titik akhir titrasi. Maka adanya kelebihan asam nitrit ya akan mengoksidasi Ki menjadi I2. Oke, ya mekanismenya apa? Adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi apa? Ki menjadi I2. Ya. Lah, terus I2 ketemu amilum, terbentuk warna apa? Biru, ya. Itu. Maka kalau itu ada kelebihan asam nitrit, Anda teteskan pada kertas kanjiodida, kertas pasta kanjiodida, maka langsung terbentuk warna biru. Paham nggak? Lah, Anda harus hati-hati, Mbak. Anda harus hati-hati. Warna biru itu harus segera. Kalau itu sudah menunjukkan titik akhir, berarti sudah ada kelebihan asam nitrit. Kalau warna birunya nanti itu terbentuk nanti-nanti, 4 atau 5 menit setelahnya, itu berarti dia Ki itu teroksidasi oleh udara. Ini kan di sini ada O2. O2 akan mengoksidasi Ki menghasilkan I2. Ya menjadi biru. Tapi kan tidak segera. Karena kekuatan oksidator asam nitrit jauh lebih kuat dibanding O2. Paham atau enggak? Pelan-pelan saya ulangi. Ini penting ini. Ya. Oke, sekali lagi indikator luar tadi apa? Berupa apa? Pasta, kanji yo, tidak. Mekanismenya gimana? Adanya kelebihan asam nitrit, maka asam nitrit akan mengoksidasi Ki menghasilkan I2. I2 ketemu dengan amilum atau kanji terbentuk warna biru. Nah, Anda harus hati-hati. Karena warna biru itu mungkin juga terbentuk setelah sekian menit. Tetapi itu bukan karena kelebihan asam nitrit, tetapi karena apa? Udara. Ya gitu kan? Sehingga begitu nanti ada titrasi, mbok kira ini selesai, Anda teteskan kok nggak langsung biru, berarti kan titrasi Anda lanjutkan. Terus setelah itu Anda nyoba lagi sampai sampai tetesan terakhir itu langsung memberikan warna biru segera kepada kertas kanji yodida. Paham atau enggak? Paham ya? Nah, sekarang kelebihan dan kekurangannya indikator luar itu apa? Tentu kelebihannya adalah mbok warna sirup itu warnanya merah, tidak berwarna apapun nggak akan ngaruh. Paham atau enggak? Lah, kekurangannya apa? Kita banyak trial and error.
Dan itu bisa jadi mengurangi sampel, ya kan? Kan di situ masih ada sampel. Padahal itu sampel itu mungkin belum tertitrasi dengan asam nitrit, sehingga itu mengurangi jumlah titrat. Itu kekurangan. Jelas ya? Jadi ya, ya apa? Tapi ya yang standar adalah pakai ini luar ya, itu karena luar itu tidak tergantung pada sampel ya, yang luar itu tidak tergantung pada sampel gitu, sehingga untuk mengkhawatirkan itu terjadi pengurangan tadi, maka Anda kalau melakukan analisis, kalau melakukan titrasi itu dulu pas zaman saya praktikum itu harus titrasi pertama itu untuk orientasi. Kamu jadi diajari gitu, orientasi gitu, enggak? Itu harus titrasi pertama itu untuk orientasi, untuk memperkirakan kira-kira volume titran kami itu berapa gitu. Itu namanya apa? Orientasi. Ya, untuk memperkirakan berapa volume titran kami. Oke ya. Sekali lagi, sudah jelas ya Mas dan Mbak ya. Itu tadi Anda sudah paham apa itu nitrimetri, syarat senyawa bisa dianalisis dengan nitrimetri, jenis indikator, serta kelebihan dan kekurangan. Oke, kita lanjutkan. Ini reaksi yang terjadi ya. Ya, jadi ini reaksi yang terjadi. Sekali lagi Mas dan Mbak, ini apa? Pertama, kalau Anda punya natrium nitrit, maka natrium nitrit tadi kan suasananya asam HCl, maka akan dihasilkan asam nitrit, ya. Lalu amin aromatis primer ini dia akan bereaksi dengan asam nitrit untuk menghasilkan apa? Garam diazonin. Nah, yang perlu Anda catat di sini bahwa karena 1 mol asam nitrit atau 1 mol natrium nitrit itu bereaksi dengan 1 mol analit, 1 mol natrium nitrit itu bereaksi dengan 1 mol analit, maka valensinya satu. Karena valensinya itu satu, karena valensinya itu satu, maka normalitas itu sama dengan molaritas. Normalitas sama dengan molaritas. Sehingga kalau nanti Anda baca di Farmakope Indonesia, itu digunakan istilah natrium nitrit 0,1 molar. Paham ya? Sedangkan kalau HCl ya untuk alkalimetri, maka nanti istilahnya adalah Anda menggunakan 0,1 normal ya. 0,1 normal. Ingat kemarin sudah saya sampaikan dalam titrasi yang sama itu apa? Miligreg-nya ya. Dalam titrasi yang sama itu apa? Miligreg. Miligreg itu rumusnya apa? V kali normalitas. Paham ya? V kali normalitas. Atau apa? Milimol kali valensi. Ya, itu rumus itu Anda jangan lupa. Ya, dalam titrasi yang sama itu adalah miligregnya. Miligreg itu bisa rumusnya adalah V kali N, itu miligreg, atau apa? Milimol dikalikan valensi. Ya, oke lah. Karena valensinya itu ekivalensinya antara natrium nitrit dengan amin aromatis primer ya, itu sama-sama satu. Artinya 1 mol natrium nitrit bereaksi dengan 1 molekul amin aromatis primer, berarti kan valensinya selalu satu. Karena valensinya satu, maka dalam farmakope itu penyebutannya adalah molaritas. Ini kata guru saya Pak Dibyo Martono itu bilang gitu gitu. Mungkin di bukunya ya nggak ada gitu. Cuma kok mungkin Anda bertanya-tanya loh, kenapa kalau dalam alkalimetri, asidi alkalimetri kok Anda gunakan istilah 0,1 normal. Tapi di sini nanti istilahnya adalah molar. Kalau Anda perhatikan di sini molar semua nanti ya. Ini mililiter molar ya. Molar NaNO2. Karena apa? Karena tadi satu valensinya selalu satu, karena valensinya satu maka apa? Molaritas sama dengan normalitas. Anda boleh menyebut normalitas, Anda boleh menyebut molaritas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan penggunaan titrasi nitrimetri. Jadi tadi saya katakan bahwa nitrimetri adalah reaksi antara amin aromatis primer
ya dengan asam nitrit ya. Nah, di situ bisa digunakan untuk direct titration for compound with primary aromatic amine. Jadi anda bisa melakukan analisis secara langsung. Maksudnya analisis secara langsung itu Anda tidak perlu melakukan tahapan apakah itu tahapan reaksi hidrolisis ataukah tahapan reaksi reduksi ya. Misalkan Anda punya sulfa, obat-obat sulfa ya, obat-obat sulfa itu kan dia punya amin aromatis primer. Karena dia punya amin aromatis primer, maka dia bisa langsung titrasi ya gitu, bisa langsung dititrasi. Yang kedua, dia itu bisa dititrasi harus dihidrolisis lebih dahulu. Misalkan tadi paracetamol itu harus dihidrolisis dulu. Suksinil sulfatiazol ya, suksinil sulfatiazol ini contohnya. Suksinil sulfatiazol itu dia mempunyai amin aromatis di sini. Ini kan amin, ini kan amin, ini aromatis, cuma ini bukan primer, paham nggak? Dia sekunder, maka harus dihidrolisis di sini. Ketika nanti dia dihidrolisis, maka akan dihasilkan ini asam suksinat sama sulfa tiazol. Ya, sulfa tiazol inilah yang dia mempunyai amin aromatis primer. Ya, gitu ceritanya ya. Jadi yang bisa direct titration itu kalau dia mempunyai apa? Amin aromatis primer. Kalau amin aromatisnya sekunder, ya, maka harus dihidrolisis. Oke, yang ketiga, kalau Anda punya seperti kloramfenikol. Kloramfenikol itu dia tidak mempunyai amin aromatis primer. Tetapi kloramfenikol itu mempunyai nitroaromatis primer. Punya apa? Nitroaromatis primer. Jadi dia itu tidak bensen NH2, tapi bensen NO2. Nitroaromatis. Maka ini kita harus mengubah dulu apa kloramfenikol itu. Ini kloramfenikol, ya ini kloramfenikol. Dia di sini bukan amin aromatis primer, tetapi dia berupa apa? Aromatis. Jelas ya? Maka harus dilakukan reduksi. Dulu pas saya zaman kuliah analisis obat, yo ini ada praktek. Jadi kita punya obat kloramfenikol, kemudian itu kita reduksi. Ya, reaksi reduksi itu apa toh? Reaksi reduksi adalah reaksi yang melibatkan pengurangan O, ya kan? Penambahan H, kenaikan bilangan oksidasi. Ya, jangan lupa basic-basic itu ya gitu. Nah, di sini kloramfenikol kan nitro, nitro kan O, ya kan? Maka kalau itu kita reduksi, maka O-nya menjadi H, gitu kan? Jadi nitro menjadi ya, H, maka di sini menjadi apa? Amin aromatis primer. Jadi kalau senyawa Anda itu kloramfenikol, maka supaya itu bisa dianalisis dengan nitrimetri, maka kloramfenikol harus diapakan? Di reduksi pakai seng dan HCl biasanya ya. Kalau Anda punya seng, ada HCl, maka nanti akan terbentuk H2 ya. H2 itulah yang nanti akan mereduksi dari nitro menjadi amin ya gitu. Ya, tetap nanti menjadi dari tadi nitro aromatis menjadi amin aromatis. Oke ya, saya ulangi lagi biar Anda tahu. Jadi dalam nitrimetri ini yang bisa dianalisis dengan nitrimetri bisa jadi itu direct titration. Artinya titrasinya bisa langsung dilakukan. Itu ketika apa? Ketika sudah dalam bentuk amin aromatis atau dilakukan tahap hidrolisis dulu. Ini untuk tipikal senyawa obat yang mempunyai apa? Amin aromatis sekunder. Paham ya? Atau direduksi. Kalau direduksi berarti senyawanya adalah berupa
aromatis. Jelas ya? Nah, ini kalau cara reaksi ya sudah ada di sini, maka seperti kloramfenikol setelah kita reduksi, maka akan dihasilkan ini amin aromatis primer. Kemudian nanti begitu dia ketemu asam nitrit, ya asam nitrit dari apa? NaNO2 dan HCl, maka akan terbentuk garam diasonium. Ya, gitu. 1 mol natrium nitrit setara dengan 1 mol kloramfenikol setara dengan 1 mol garam diasonium yang terbentuk. Maka valensinya sama. Nah, ini bagaimana melakukan penyiapan larutan baku natrium nitrit. Penyiapan larutan baku natrium nitrit ini ya mudah aja ya, itu Anda timbang ya 7,5 gram misalkan natrium nitrit kemudian ditambah dengan air distilled water ya, secukupnya untuk menghasilkan 1 liter. Nah, ini cara pembuatannya lah. Kalau pembakuannya ya, pembakuan dari natrium nitrit itu pakai asam sulfanilat. Pakai apa? Asam sulfanilat. Sulfanilamid juga bisa. Tapi biasanya pakai asam sulfanilat. Jadi cara pembakuannya asam sulfanilat ya, dia itu karena nggak larut dalam air maka harus dibentuk garamnya dulu. Biasanya ditambah dengan natrium bikarbonat. Apa? Ditambah dengan apa? Natrium bikarbonat supaya terbentuk garam ya. Nah, kalau terbentuk garam nanti dia mudah larut air. Jadi tadi dibakukan pakai apa? Asam sulfanilat. Karena asam sulfanilat itu gak larut dalam air, maka digaramkan dulu dengan ditambah natrium bikarbonat. Supaya menjadi apa? Natrium sulfanilat. Paham ya? Itu. Terus setelah itu ditambah dengan HCl. Ditambah dengan apa? HCl. Ya, ditambah dengan HCl. Oh, kalau ini pakai sulfanilamid ya. Kalau di buku ini pakai sulfanilamid. Boleh asam sulfanilat, boleh apa? Sulfanilamid. Kalau dulu pas kita praktikum itu pakai asam sulfanilat ya. Itu asam sulfanilat. Jadi kalau ini sama, kalau tadi asam sulfanilat kan dia nggak larut dalam air, maka itu harus dibuat garamnya dulu, natrium bikarbonat. Kalau ini sulfanilamid, Anda perhatikan ya, jadi sulfanilamid ditimbang seksama, terus setelah itu ditambah dengan air, terus ditambah dengan asam kuat. Ya, asam kuat apa ya? HCl. Paham ya? Terus setelah itu nah, reaksi nitrimetri itu bimolekuler, Mbak. Reaksi nitrimetri itu reaksi bimolekuler. Maka itu Anda nanti titrasinya harus pelan. Ya, jadi kan gini ya, dalam Erlenmeyer pada pembakuan ya, ini kamu kan kasih sulfanilamid, SA ya. Terus setelah itu ditambah dengan apa? Air. Kemudian setelah itu ditambah dengan HCl pekat ya, HCl pekat. Terus setelah itu dititrasi dengan larutan baku kita. Larutan yang akan kita bakukan dalam hal ini adalah natrium nitrit. Natrium nitrit ini kan mau dibakukan dengan sulfanilamid ya. Lalu kita titrasi pakai NaNO2. Terus tadi menggunakan kalau di sini kan menggunakan indikator luar ya, indikator luar sehingga kalau nanti ada kelebihan asam nitrit maka kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi Ki menghasilkan I2. I2 nanti ketemu dengan amilum atau ketemu dengan kanji maka akan dihasilkan warna biru. Jelas ya? Ya, sekarang sekali lagi kalau Anda menghitung rumus pembakuan itu jangan dihafal, cukup yang dihafal ya. Saya bilangin ya, cukup yang dihafal itu adalah rumus miligrek. Ingat, dalam titrasi itu yang sama apa? Miligreknya. Sehingga
dalam hal ini yang dititrasi itu apa pada saat pembakuan ini? Yang dititrasi itu apa? Sulfanil lamid. Betul nggak? Titranya apa? Natrium nitrit. Lah, titranya itu berarti kan cair. Betul kan? Karena dia cair, maka gunakan rumus V kali N. Gunakan apa? V kali N. Paham ya? Yang cair dipakai rumus apa? V kali. Ingat tadi kan saya bilang ya, miligrad itu bisa rumusnya V kali N atau apa tadi? Milimol kali valensi. Lah kalau pembakuan ini Anda harus nggak usah menghafal buku, ya. Jadi rumus untuk menghitung pembakuan yang cair dalam hal ini apa? Kan titranya. Maka gunakan V kali N, ya. Yang padat apa? Sulfanilamid. Maka gunakan milimol kali valensi. Berarti kalau kita rumuskan gini, ingat titrasi itu yang sama apa tadi? Miligrad. Miligrad yang cair berarti kan NaNO2. Berarti V NaNO2 dikalikan normalitas NaNO2. Ya, dulu yang ngajari gini ya guru saya Pak Dibyo itu. Ya jangan dihafal Mas Abdul. Gitu, ini tak ajari. Ya, ini yang cair itu gini. V kali N. Yang padat apa? Sulfanilamid. Berarti kan milimol kali valen. Milimol itu rumusnya apa? Miligram dibagi berat molekul, betul nggak? Dikalikan valensi. Nah, dalam pembakuan yang Anda cari itu apa di sini? Dalam pembakuan yang Anda cari itu apa? Normalitas toh. Normalitas natrium nitrit. Maka normalitas natrium nitrit berarti rumusnya apa? N NaNO2 sama dengan berarti apa? Miligram sulfanilamid dikalikan valensi, betul nggak? Dibagi BM dikalikan volume apa? Natrium nitrit. Udah selesai rumusnya pasti ini. Ya, cuma ini saya ajari bagaimana mencarinya. Ya, pokoknya rumus pembakuan itu apa? Yang dalam titrasi yang sama adalah miligrad. Yang cairan itu adalah V kali N, yang padat adalah milimol kali valensi. Loh, ini penting loh mata kuliah ini kalau nanti Anda kerja di industri itu basicnya adalah kimia analisis ini dan nanti itu akan berlanjut spektroskopi. Nanti setelah Anda kuliah di KA1 ini, maka nanti Anda di KA2 itu akan spektroskopi. Reaksi diazotasi itu nanti akan mendasari apa yang disebut dengan reaksi Bratton-Marshall. Ya, dan itu penetapan kadar sulfat tapi dengan cara spektroskopi visible ya, gitu ya. Kuliahnya besok kita akan lanjutkan untuk penggunaan nitimetri untuk analisis obat ya.